Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana minar riya wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir alsinatana minal kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir ayunana minal khiyanah. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala di mana sampai hari ini negeri kita relatif dalam keadaan aman. Kemudian juga kota kita juga alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita bersyukur dalam keadaan aman. Dan ini semuanya nikmat yang kalau kita bersyukur Allah akan pertahankan nikmat itu bersama dengan kita. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu mengingat lagi nikmat itu? Kita tahu bahwa sesungguhnya saudara-saudara kita di Palestina itu sedang diberikan ujian yang besar sekaligus kemuliaan yang agung oleh Allah Ta'ala, karena di sana sedang terjadi yang namanya jihad fisabilillah. Semoga Allah Ta'ala membantu semua orang-orang muslim, orang-orang mukmin di sana, dan kita semuanya bisa menyempatkan untuk mendoakan, karena doa adalah silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Semoga Allah Ta'ala menangkan seluruh tentara-tentaranya dan Allah Ta'ala kembalikan haknya kaum muslimin Palestina. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Suwar min Hayatis Sahabah, di mana kita terakhir sudah sampai kepada sahabat mulia, yaitu, masih ingat gak Pak? Siapa kita terakhir bahas ya? Sahabat, masih ingat Pak? 2 bulan atau 1 bulan yang lalu? 1 bulan yang lalu, yaitu sahabat Usaid bin Khudair. Dan panjang lebar kita sudah bicara tentang sahabat mulia Usaid bin Khudair. Sekarang kita masuk pada sahabat yang baru lagi, yang namanya tidak asing bagi kita, namanya juga tidak asing bagi para penuntut ilmu. Beliau disebutkan oleh Umar bin Khattab, innahul fata kuhul lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Jadi dia adalah anak muda anak muda yang telah matang pemahamannya, kemudian mempunyai lisan yang senantiasa bertanya, dan juga memiliki hati yang sangat cerdas. Ini sahabat mulia. Seluruh kemuliaan ada pada sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau merengkuh kemuliaan sebagai sahabat Rasul, dan seandainya kelahirannya tertunda sedikit saja, niscaya dia tidak akan berkesempatan meraih kemuliaan ini. Beliau masih ada hubungan kerabat dengan Rasulullah. Beliau adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan ilmu ada pada dirinya. Ketakwaan, ya, bahkan beliau dikenal sebagai habrun. Habrun itu tintanya umat. Jadi ulamanya ulama yang ada di zaman itu. Ulama yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu di antara sosok sahabat yang sangat-sangat memuliakan namanya ibadah puasa di siang hari, ahli dalam bidang sholat malam di malam harinya, dan senantiasa tidak merasa dirinya hebat, selalu merasa bersalah, selalu merasa banyak dosa, padahal kedudukannya sangat mulia. Kira-kira siapa ini Pak? Siapa?
Nah, barakallahu fiikum. Jadi beliau adalah sahabat mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Putra dari sahabat mulia Al-Abbas radhiyallahu taala anhu dan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abdullah bin Abbas Rabbanin ummatin Muhammad, yaitu Rabbani, ulama Rabbani. Apa itu? Al-Imam Dzahabi rahimahullah ketika menyebutkan ulama alimur Rabbani, yaitu telah mengumpulkan 3 perkara penting dalam dirinya. Ilmunya yang sangat luas, amalnya yang cocok dengan ilmunya, dan kemudian kemampuan dalam menyebarkan dakwah dan ilmunya. Ini baru dikasih label alimul Rabbani. Jadi kalau kita baca buku beliau Al-Imam Dzahabi Siyar A'lamin Nubala, beliau sering menyebutkan istilah alimur Rabbani, menukil pendapat ulama-ulama. Maksudnya di sini dijelaskan oleh para ulama yang lainnya bahwa alimur Rabbani yaitu seorang ulama yang sangat mengenal Allah Ta'ala, mengenal bagaimana ilmu yang benar, mengenal bagaimana cara mengamalkan ilmu, dan sekaligus mendakwahkannya, menyampaikannya kepada orang lain. Karena ada ulama yang dia itu ilmunya Masya Allah luar biasa, tapi kemudian dalam bab amal dia mungkin tidak dikenal. Ada lagi yang dikenal sebagai ahli ibadah, Masya Allah luar biasa, tapi keilmuannya kalah dengan yang lainnya. Nah, ada yang mengumpulkan 3 perkara itu, yaitu salah satunya adalah sahabat mulia Abdullah ibn Abbas Rabbani, salah seorang ulama yang senantiasa mengenal Allah Ta'ala dan membimbing umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah seorang sahabat yang paling mengenal kitabullah wa afqahuha. Beliau adalah orang yang paling faham tentang fikih daripada kitabullah, isi hukum-hukumnya apa, dan juga sosok yang luar biasa dalam urusan tafsir. Ini sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas. Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Rasulullah wafat, dia masih berumur 13 tahun. Itulah kenapa penulis kitab ini mengatakan seandainya dia terlambat saja lahirnya, mungkin lahirnya nanti 13 tahun yang akan datang, mungkin dia nggak sempat bertemu Rasul. Tapi sangat mudah. Dan kita akan tahu jamaah rahimakumullah, terkadang memang Allah Ta'ala itu pilih orang-orang yang menemani Nabi. Sahabat mulia Abdullah ibn Abbas, sekalipun beliau itu sudah menghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran untuk kaum muslimin dari Rasulullah SAW, mereka bukan cuma berhenti di situ. Beliau adalah sosok yang juga menghafal 1660 hadis yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Jadi kalau kita buka Sahih Bukhari Muslim, kita akan jumpai total hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas dari Rasulullah ada 1600-an hadis. 1600 hadis. Subhanallah. Ketika ibunya melahirkannya, dia langsung membawanya kepada Rasulullah, maka beliau mentahniknya. Jadi ditahnik oleh Rasulullah. Ditahnik itu dikasih apa? Nah, ini dikasih kurma yang dibasahi, kemudian ditaruh di langit-langit mulutnya. Bayangkan coba ya, yang kemudian yang memilihkan kurmanya tentu Nabi. Satu, keutamanya tahniknya Rasulullah SAW. Yang kedua, bercampur dengan air liur Nabi. Kemudian bersamaan itu pula dengan doanya Nabi. Maka wajar kalau kemudian beliau mendapatkan kesempurnaan ini, sehingga beliau menjadi orang yang paling faqih nantinya dan paling fasih bahasanya. Ini pengakuan dari salah seorang tabi'in besar yang bernama Masruq bin Al-Ajda' rahimahullah. Masruq bin Al-Ajda', salah seorang tabi'in besar. Beliau adalah sosok yang luar biasa, yang beliau mengakui orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Jadi pengakuan tabi'in ya, ketika melihat Ibnu Abbas itu, salah satunya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Nanti kita nukilkan statementnya Masruq bin Al-Ajda' insyaallah. Nah, lalu kemudian yang pertama kali masuk ke mulutnya adalah air liurnya Nabi bersamaan dengan doanya Nabi, maka sudah pasti dia akan mendapatkan banyak sekali keutamaan dan mendapat banyak sekali keistimewaan. Ini jamaah rahimakumullah. Sehingga di sini sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 269, wa may yu'tal hikmata faqad utiya
khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah. Apa itu hikmah, Pak? Hikmah itu apa? Ilmu hikmah. Yang difahami orang itu ilmu hikmah itu ilmu apa? Iya, Pak. Pernah tahu ilmu hikmah, Pak? Hikmah itu adalah ilmu di mana kita tahu kapan saatnya kita berbicara dan kapan saatnya kita diam. Kapan saatnya kita bergerak dan kapan saatnya kita tidak bergerak. Kapan saatnya dia berbuat sesuatu dan kapan saatnya dia harus menahan diri untuk tidak melakukan apa-apa. Itu namanya hikmah. Dan itu tidak diberikan kepada semua orang. Salah satu di antara yang mendapatkan hikmah ini yaitu siapa? Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim itu hikmah, Pak. Hikmah luar biasa. Beliau itu orang yang tahu kapan saatnya berbicara. Mungkin kisahnya masyhur ya, yang sampai dinukilkan dalam Kitabul Jami' juga ada kalimat itu. Ini dinisbahkan kepada beliau, sanadnya disambungkan kepada Luqman Al-Hakim. Jadi pernah satu ketika Luqman Al-Hakim ini melihat Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Allah Daud itu diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala bisa melunakkan besi. Bisa melunakkan besi. Nah ketika dia melunakkan besi itu, Nabi Allah Daud sedang membuat sesuatu. Nah Luqman Al-Hakim melihat itu, Pak. Melihat itu, lalu kemudian beliau itu pengen tanya, wahai Daud, kamu sedang bikin apa dengan besi itu? Cuman dia tidak mau ngomong dulu, dia tahan. Lalu kemudian setelah itu, sampai Nabi Allah Daud selesai membuat sesuatu, selesai, ternyata Nabi Allah Daud sendiri yang ngomong, ini adalah baju besi yang paling bagus yang pernah saya buat. Saat itu kemudian Luqman Al-Hakim mengatakan kalimat ini, yang ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Kitabul Jami' bab terakhir dalam kitab Bulughul Maram. Yaitu apa? Yaitu as-samtu hikmah. Diam itu bagian daripada ilmu hikmah. Jadi tanpa berbicara pun ternyata Allah kemudian mudahkan dia mendapatkan ilmu. Makanya orang yang banyak diam, Pak, banyak dapat ilmunya, Pak. Tapi orang yang banyak ngomong, subhanallah, wibawanya turun dan tidak ada ilmu yang bisa dia dapatkan. Nah, orang kalau dikasih ilmu hikmah ini, Pak, kapan saatnya dia berbicara dan kapan saatnya dia diam, kapan saatnya berbuat dan kapan saatnya dia harus menahan diri, itu adalah orang yang dikasih kelebihan Allah Ta'ala dengan kelebihan yang sangat banyak. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Begitu anak keturunan Bani Hashim ini lepas dari gendongan ibunya dan dia memasuki usia tamyiz, maka dia langsung menyertai Rasulullah dan berada di samping beliau. Langsung ditarbiyah langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keuntungan lagi bagi sahabat mulia Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya tugas menyiapkan wuduknya Nabi. Jika beliau hendak berwudu, maka dia berdiri salat di belakang beliau manakala beliau salat. Dan kemudian pernah satu ketika beliau dibonceng oleh Rasulullah. Dan ini ada dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, Abdullah bin Abbas pernah menceritakan radhiyallahu ta'ala anhuma, kuntu khalfan Nabi. Pernah aku dibonceng sama Rasulullah. Lalu kemudian Rasul mengatakan kepadaku, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillah tajidu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan masih banyak hadisnya yang lainnya, ada lanjutannya lagi. Tapi ringkasnya, ini salah satu kedekatan yang luar biasa antara Ibnu Abbas dengan Rasulullah. Nah, dan beliau banyak sekali mendapatkan ilmu, banyak safar yang beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibnu Abbas itu seperti kata para ahli sejarah, seperti bayangannya Nabi. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Ibnu Abbas. Apa hikmahnya, Pak? Hikmahnya adalah apa? Orang yang bisa mengambil istifadah daripada ilmu ulama, maka dia tidak akan pernah rugi, Pak. Mengambil manfaat dari ilmunya ulama. Mohon maaf, Pak, kita ini kadang sering bersedih kalau ada ulama meninggal. Tapi ketika mereka masih hidup, jarang di antara kita yang mau mengambil ilmunya sampai mengikuti mereka dimanapun mereka mengisi pengajian. Kan kadang begitu, Pak. Ini salah satu muhasabah bagi kita. Nah, kembali kepada di sini bahwa Ibnu Abbas itu seperti bayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berputar bersama dengan berputarnya Nabi, dan beliau mendapatkan banyak sekali ilmu. Dalam semua kegiatannya dia senantiasa membawa hatinya yang bersih dan akalnya yang jernih serta daya ingatnya yang sangat mengagumkan.
Jadi beliau ini punya bakat cerdas, pinter, wajahnya pun menyenangkan, gantengnya luar biasa, Masya Allah. Lalu kemudian akalnya bersih, hatinya bersih. Sehingga semua syarat untuk mendapatkan ilmu dan kemuliaan ada pada diri Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu kemudian pernah satu ketika, ya, ini ceritanya Ibnu Abbas. Pernah satu ketika aku sholat, aku berdiri di samping Rasulullah SAW. Aku segera Rasul mau sholat, aku menyiapkan airnya. Aku siapkan airnya untuk sholat malam. Lalu kemudian beliau memberikan isyarat kepadaku untuk berdiri di sampingku. Awalnya di belakang, terus kemudian ingin berdiri sama Nabi dikasih isyarat. Nah, pindah ke sampingnya. Selesai sholat, beliau tanya, kenapa engkau tidak berdiri? Apa yang menghalangi engkau, wahai Ibnu Abbas? Wahai Abdullah bin Abbas, apa yang menghalangimu untuk sholat di sampingku? Apa kata Ibnu Abbas? Saya ini sungkan sama anda ya Rasulullah. Engkau lebih mulia dan lebih agung, sehingga aku segan kalau aku berdiri di sampingmu. Mending aku di belakang. Subhanallah. Ketika mendengar jawaban ini, langsung Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berikanlah hikmah kepada Ibnu Abbas. Nah, ini gara-gara doa Nabi ini, Pak, akhirnya beliau adalah menjadi orang yang sangat luar biasa. Salah satu di antara hikmah, nah, tahu kapan saatnya berbicara dan kapan saatnya diam, kapan saatnya membantah dan kapan saatnya cukup hanya tersenyum. Disebutkan di sini kisah tentang bagaimana hikmahnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kejadian yang masyhur. Kita mungkin semuanya sudah tahu bagaimana kejadian ini. Disebutkan dalam banyak riwayat, ketika sebagian pendukung sahabat mulia Ali radhiyallahu ta'ala anhu itu meninggalkannya, menolak untuk kembali, kita tahu bagaimana fitnah yang terjadi antara sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat mulia Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana dua orang sahabat mulia ini sedang terjadi perselisihan. Yang jelas ringkasnya di situ sampai muncul kelompok sesat yang namanya kelompok Khawarij. Jumlah mereka dalam sejarah bermacam-macam, ada yang mengatakan sampai 12.000, ada yang mengatakan 10.000, ada yang mengatakan 8.000, ada yang mengatakan 6.000. Nah, mereka menyendiri di Haura. Enggak mau lagi mengakui kepemimpinan sahabat Ali. Dah wis, mereka menyendiri. Lalu kemudian Ibnu Abbas minta izin kepada sahabat Ali. Waktu itu khalifahnya adalah sahabat Ali. Rasulullah sudah meninggal, Abu Bakar, Umar, Utsman sudah meninggal semuanya. Di mana sahabat Abdullah bin Abbas ini tanya, wahai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, saya mau menemui mereka. Apa kata sahabat Ali? Jangan. Aku mengkhawatirkan keselamatan wahai Ibnu Abbas. Tidak, tenang aja, tidak akan terjadi apa-apa insyaallah. Coba betapa tenangnya dia. Padahal risikonya, Pak, orang Khawarij ini, Pak, kalau ketemu dengan orang beda, itu cuma dua yang dilakukan. Pertama mengkafirkan, yang kedua membunuh, menghalalkan darahnya. Jangankan begitu, sahabat aja banyak yang dikafirkan, termasuk sahabat Ali yang dikafirkan. Bayangkan coba. Loh, kalau sahabat Ali dikafirkan itu loh, berarti kan itu artinya Rasul salah pilih mantu, Pak. Iya apa enggak? Kan menantunya Nabi itu sahabat Ali, Pak. Subhanallah. Maka inilah saking sesatnya mereka. Dan kita nanti akan lihat orang-orang yang menyimpang seperti ini itu ternyata punya tampilan zahir yang sangat menakjubkan banyak orang. Maka jangan heran, Pak, kalau ketemu dengan orang yang kelihatannya kewenceng luar biasa, tewegak, maka pastikan dulu dia tegaknya di atas kebenaran atau tegaknya di atas hawa nafsu. Nah ini, jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian ketika Ibnu Abbas mendatangi mereka di dalam ketika mereka melihat kaum, ternyata apa? Subhanallah, kata Ibnu Abbas, kalian belum tahu saya menjumpai satu kaum yang ibadahnya enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kalian. Wajah mereka itu pucat-pucat karena senantiasa berpuasa dan rajin sholat malam. Lutut mereka itu sama dengan lututnya onta. Onta itu kalau kebiasaan menderum itu apa, Pak? Duduk memamah biak itu, Pak. Onta sedang duduk, kan bekas, Pak, di lutut-lutut ya. Ada kalau jenengan pernah lihat onta pasti tahu. Lututnya itu seperti ada lingkarannya itu. Itu ngapal. Ngapal, saya nyari bahasa Indonesia enggak temu. Tak golek ikit mangis, akhirnya metu ngapalan itu. Sampai seperti itu. Nah, itu lutut mereka seperti itu. Subhanallah, luar biasa jamaah rahmat. Karena saking rajinnya mereka sholat malam, bahkan di dalam riwayat dikatakan orang-orang Khawarij ini itu budak-budak mereka itu sampai akhirnya stres sendiri, Pak. Kenapa? Jarang merapikan tempat tidur. Saking jauhnya mereka dari tempat tidur.
Budaknya saja sampai heran. Waduh, tuan saya ini gak pernah tidur. Ibadah tok, pokoknya puasa ibadah luar biasa. Dohirnya apa? Tapi mereka, kata Rasulullah, gila benar, anjingnya neraka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka menghalalkan darahnya kaum muslimin. Taib jamaah rahimakumullah. Ketika melihat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau sangat takjub dengan mereka. Wah, tampilan dohirnya mengagumkan sudah, luar biasa. Mereka berkata, selamat datang wahai Ibnu Abbas. Apa yang membuat kamu datang ke sini? Lalu Ibnu Abbas mengatakan, saya hanya ingin ngobrol dengan kalian. Oh, salah satu ngomong, oh jangan ngobrol sama dia. Ingat, orang Quraisy itu punya kebiasaan untuk mempengaruhi dan kemudian membuat Anda nanti berbalik. Subhanallah. Yang satunya lagi, ya sudah ngomong apa? Lalu kemudian Ibnu Abbas bertanya, katakan kepada aku, apa yang membuat kalian itu marah dengan sepupunya Rasulullah, dengan menantunya Rasulullah? Maksudnya marah kepada siapa, Pak? Nah, sahabat ahli, apa yang bikin kalian marah? Kata mereka, yang pertama, karena dia menetapkan manusia sebagai hakim dalam agama Allah Ta'ala. Ini alasan pertama. Jadi mereka menjadikan menjadikan manusia sebagai hakim. Maksudnya apa? Ketika sahabat Ali radhiyallahu ta'ala menerima keputusan Abu Musa al-Asy'ari dengan Amr bin As dalam perkara tentang urusan perselisihan dengan sahabat Muawiyah. Jadi menjadikan menerima keputusannya Abu Musa dan juga Amr bin As. Nah, selesai. Ini pertama. Baik, apalagi? Yang kedua, karena dia memerangi Aisyah dan Muawiyah. Dia berperang bersama dengan melawan Aisyah dengan Muawiyah, tapi tidak menjadikan dua orang ini tawanan, kata orang Khawarij. Bayangkan coba. Tidak menjadikan Aisyah dan Muawiyah menjadi tawanan, padahal Ibunda Aisyah adalah istrinya Nabi, Muawiyah adalah sahabat. Subhanallah. Lalu kemudian apa? Baik, yang ketiga apa? Lalu kemudian yang ketiga, kenapa dia melepaskan gelar Amirul Mukmininnya ketika terjadi pembayatan dan pengangkatannya? Baik. Lalu kemudian hanya itu, nggak ada yang lain, kata Ibnu Abbas? Nggak ada. Baiklah kalau begitu. Apakah menurut kalian, kalau saya jelaskan dari Al-Quran, dari hadis Nabi, kalian akan terima? Yang itu kalian sepakat tidak mungkin mengingkarinya. Jadi orang Khawarij itu, Pak, sumbernya Quran Sunnah, Pak. Pokoknya apa yang bersumber dari Quran Sunnah itu pasti mereka terima dan mereka nggak mungkin mengingkari itu. Maukah kalian aku beritahukan argumentasi jawabannya dari dua sumber ini? Pasti kalian terima? Ya. Oke. Maka dijawablah satu persatu. Kata sahabat Abdullah bin Abbas. Yang pertama, tuduhan kalian bahwa dia mengangkat manusia sebagai hakim dalam agama Allah, maka Allah Ta'ala telah berfirman. Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat nomor 95, di mana Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Ya. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kalian. Allah perintahkan untuk memutuskan tentang perkara bagaimana tentang kasus hewan buruan saja, yang harganya mungkin hanya cuma 1/4 dinar atau 1/4 dirham, itu Allah mengizinkan untuk menggunakan untuk menggunakan dua orang di antara kalian yang adil sebagai penyelesainya. Bagaimana dengan urusan kaum muslimin? Yang ini bukan cuma urusan kelinci, bukan cuma urusan kucing kalau bahasa kita, Pak. Ini urusan nyawa kaum muslimin. Subhanallah. Maka saat itulah jiwa mereka pun terguncang. Kalian sepakat dengan ini? Iya. Oh iya benar. Lawang untuk nyelesain hewan buruan saja, yang seharusnya itu kita nggak boleh bunuh ketika sedang ihram, itu kalau sampai bunuh lalu ada dendanya, itu saja, itu boleh diselesaikan dengan apa? Dengan putusan dua orang yang adil di antara kalian untuk menyelesaikan kasus itu. Bagaimana urusan pembayarannya dan lain sebagainya untuk penyelesaian. Subhanallah. Masa untuk urusan ini Quran kan, sumbernya Quran. Masa untuk urusan yang seperti itu hanya hewan buruan yang mungkin itu adalah hasilnya adalah kelinci. Kan hewan buruan yang dilepas biasanya kelinci yang dimakan itu. Yang mencari kelinci atau yang semisalnya. Subhanallah. Luar biasa. Lalu kemudian mereka mengatakan, bagaimana menurut kalian? Yang pertama sudah selesai? Selesai. Baik. Yang kedua sekarang. Adapun ucapan kalian bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu itu memerangi daripada Ibunda Aisyah dan juga Muawiyah, padahal kasusnya hanya fitnah ya. Kita nggak mungkin ceritakan karena panjang sekali kisahnya.
Yang jelas ini fitnah yang sedang terjadi di kalangan para sahabat. Saat itu kemudian sahabat Ali bisa kemudian mengungguli daripada Ibunda Aisyah dan juga Muawiyah saat itu. Lalu kemudian kalian menginginkan agar menawan dua orang ini. Kalian lupa dengan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat nomor 6. Bukankah Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu kalian? Apakah kalian rela? Apakah kalian mau? Masa ada seorang anak menawan ibunya sendiri? Paham kira-kira ya? Jadi mereka nuntut. Harusnya Aisyah itu ditawan, jadi tawanan. Sebagaimana tawanan pada umum diperlakukan seperti tawanan begitu. Maka kata sahabat Ali, kata sahabat Abdullah bin Abbas, loh, masa seorang anak akan menawan ibunya sendiri? Kalau kalian berani melakukan itu, berarti kalian telah melakukan kufuran yang nyata. Kenapa? Jelas-jelas Quran menyebutkan bahwa istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kalian. Diam lagi mereka. Gimana? Sudah selesai kasus yang kedua? Ya sudah, kami sepakat. Yang ketiga, ini ilmu hikmah, Pak. Kalian mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu menanggalkan gelar Amirul Mukminin. Terus gara-gara itu kalian mengatakan bahwa dia nggak layak lagi jadi Amirul Mukminin, maka dia Amirul Kafirin. Berarti dia telah menjadi Amirul Kafirin. Coba betapa gampangnya mereka mengkafirkan kaum muslimin. Ini statementnya Khawarij, Pak. Apa kata Ibnu Abbas? Loh, manusia yang lebih sempurna daripada Ali bin Abi Thalib pernah melakukan itu. Saya akan tunjukkan satu kejadian yang kamu nggak akan mengingkari kejadian ini. Kapan itu? Pada saat perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah SAW menyuruh sahabat Ali. Jadi sahabat Ali itu niru Nabi, Pak, menghapus nama Amirul Mukminin itu, Pak. Karena ceritanya begini, Pak. Muawiyah itu ketika dikirimi surat pengangkatan sahabat Ali, ringkasnya di situ ada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kata Muawiyah, "Loh, kalau saya mengakui dia Amirul Mukminin, ya buat apa buat saya? Saya belum berbaiat kok." Kata Muawiyah. Nah, ringkasnya begitu. Lalu kemudian akhirnya apa? Kata sahabat Ali, udah hapus saja. Amirul Mukminin hapus saja. Gak pakai Amirul Mukminin. Nah, ketika itu lalu kemudian Ibnu Abbas mengatakan ada manusia yang lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib yang melakukan hal yang sama. Dan kamu gak akan mengingkari kejadian itu. Pada saat perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat Ali untuk menuliskan isi perjanjian itu, perjanjian yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah. Maka di situ orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy mengatakan, loh, kalau Anda mengatakan perjanjiannya pakai Muhammad Rasulullah, berarti Anda kan sudah kami yakini menjadi seorang nabi dan rasul. Padahal kami tidak yakin dengan itu. Padahal kami tidak yakin dengan itu. Subhanallah. Ini jamaah rahmakumullah. Lalu Rasul perintahkan kepada sahabat Ali, apa kata Rasulullah? Kata sahabat Ali, ya wahai Ali, tolong hapus Rasulullahnya. Loh, gelar kenabiannya lo dihapus. Rasulullah, hapusin. Saat itu sebenarnya sahabat Ali agak berat. Tidak ya Rasulullah, jangan. Kamu ini nabi, jangan sampai dihapus ini. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu nggak mau hapus, saya ngapus. Akhirnya Rasulullah sendiri, mana tulisannya? Yang tulisannya Rasul mana? Akhirnya Rasul sendiri hapus. Dan menghapus gelar itu ketika perjanjian itu sama sekali tidak mengubah status beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Langsung orang-orang Khawarij itu satu sama lain saling tole-tolean, Pak. Noleh kabeh. Bener kabeh omongan iki. Maka dari 6.000 itu 2.000 tobat, tinggal 4.000, Pak. Nah, yang 4.000 ini nanti yang akhirnya didatangi oleh sahabat Ali, ringkas cerita, sampai terjadilah peperangan di antara mereka. Karena mereka sudah melampaui batas. Nah, ini jamaah rahimakumullah, di antara hikmah yang dimiliki oleh sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas. Dengan cerdasnya beliau sanggup untuk memberikan pemahaman yang sangat dalam berkaitan dengan apa yang terjadi. Ini. Dan ini semuanya jamaah rahimakumullah, ini semuanya dikatakan bahwa Abdullah bin Abbas ini menempuh semua jalan untuk meraih ilmu dengan segala upaya yang dia usahakan. Jadi dia berusaha mencari ilmu dari sumbernya langsung dari Rasulullah pastinya, dan beliau senantiasa bertanya. Makanya kata sahabat Umar, ini sumber kecerdasannya Ibnu Abbas itu karena dia apa? Bilisanin, dengan lisan yang senantiasa bertanya. Dan pertanyaannya itu manfaat, Pak, bukan pertanyaan enggak penting.
Nah, kalau kita kadang tanya ini sesuatu yang tidak penting, kemudian apa lagi gitu. Tapi kalau Ibnu Abbas tanya itu yang penting-penting. Nah, itu menunjukkan betapa hebatnya sahabat mulia Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas pernah menceritakan, aku pernah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah, dari seorang sahabat, maka aku mendatangi rumahnya. Ini cara beliau mencari ilmu. Aku pernah ada seorang sahabat Nabi pernah mendapatkan hadis dari Nabi yang saya belum pernah dengar. Saya ingin dapat ilmu itu, tak datangi rumahnya. Saya berdiri di depan rumahnya, saya duduk. Saya kemudian tunggu sampai dia keluar, sampai angin yang meniup itu sampai kemudian menjadikan tubuh saya terkena debu. Padahal kalau saya mau, saya bisa saja nyuruh dia yang menyampaikan ke saya. Kan dengan kedudukan beliau ya, radhiyallahu ta'ala anhu, tapi saya tidak lakukan. Lalu kemudian kenapa saya memperlakukan seperti ini? Supaya nanti kalau dia ketemu saya, tahu saya ada di depan rumahnya dan saya tanya, lalu kemudian, loh kenapa kamu nggak melakukan ini dan itu? Saya saja yang datang ke rumahmu, wahai Ibnu Abbas. Lalu nanti saya akan jawab, kata Ibnu Abbas. Saya akan jawab kepada dia bahwa ilmu itu lebih patut untuk didatangi daripada mendatangi. Subhanallah. Ini kalimat daripada Ibnu Abbas yang hampir sama dengan kalimatnya Imam Malik. Jadi ada pelajaran penting, Pak. Semangat dalam mencari ilmu itu luar biasa. Dan sekarang ini kita dimudahkan. Subhanallah. Kalau kita tahu, Pak, kita ini sangat dimudahkan dengan adanya fasilitas yang ada. Dengan streaming ini, terus kemudian dengan rekaman. Enak kita ini. Lah gitu, itu loh gak gelem baleni itu kok omah, Pak. Iya Pak, enggak? Kita ini bisa dapatkan rekaman ini di mana saja, betul lah ini. Kajian ini atau kajian apapun misalnya, kita pengen belajar bahasa Arab. Mulai dari 0 sampai mahir itu ada videonya, lengkap, Pak. Yang membahas kitab paling ringan di dalam pembahasan bahasa Arab yaitu kitab Jurumiyah, lengkap syarahnya. Yang bahasa Arab ada, yang bahasa Indonesia ada, komplit mulai dari mukadimah sampai khatam. Loh kalau kita mau istiqomah 1 hari 1 file kita baca, kita dengarkan, subhanallah, mungkin 30 hari kita sudah bisa bahasa Arab. Minimal membaca kitab sedikit-sedikit sudah mulai bisa. Insya Allah. Tinggal kita ini mau serius apa tidak. Nah, kita pengen niru keseriusan belajar kita seperti Ibnu Abbas, Pak. Serius, dicari ilmu itu dicari. Dan medianya sekarang sangat mudah, bisa datang langsung. Yang afdol datang seperti ini. Kalaupun tidak bisa melalui media. Wis manfaatkan, Pak. Ini kesempatan kita mendapatkan ilmu. Kemudian juga sebagaimana Ibnu Abbas rela merendahkan dirinya di depan ilmu, maksudnya tawaduk kepada orang-orang yang berilmu, dia juga menjunjung tinggi derajatnya para ulama. Jadi Ibnu Abbas ini kendati pun beliau punya nasab yang bagus, nasabnya Quraisy, sangat dekat dengan Rasulullah SAW, sepupunya Nabi, bahkan ayahnya adalah pamannya Nabi, ini bukan orang jauh, subhanallah, luar biasa. Tapi kalau melihat ulama itu, Pak, dimuliakan, Pak. Zaid bin Thabit, ini salah seorang daripada penulis wahyunya Rasulullah, ulama Madinah, yang sangat terkenal dalam ilmu faraidnya dan ilmu qiraatnya. Ketika dia hendak mengendarai hewan tunggangannya, maka sahabat mulia Abdullah bin Abbas ini mengatakan Abdullah bin Abbas berdiri di depannya seperti seorang pelayan, Pak. Nah, ini majikan, padahal beliau punya nasab bagus, punya ilmu yang luar biasa sudah. Semua orang tahu tentang Ibnu Abbas. Tapi ini menghormati ulama. Duduk di depannya, berdiri di depannya untuk memuliakan Zaid bin Thabit, subhanallah. Di depan majikannya. Sambil memegang pijakan kaki pelananya dan menggenggam tali kekangnya. Lalu kemudian Zaid pun menghadap ke arahnya dan berkata, "Biarkan wahai sepupu Rasulullah." Maka Ibnu Abbas menjawab, "Demikianlah kita diperintah untuk berbuat baik kepada ulama-ulama kita." Yo ngene iki lho ngergani ulama carane ngene. Ini kata Ibnu Abbas ketika ditegur oleh Zaid, "Jangan kamu kayak gitu. Sudah biar saya saja yang megang." Enggak, beginilah kami harus memperlakukan para ulama. Lalu kemudian Ibnu Abbas menyodorkan tangannya, Zaid pun kemudian berkata, "Mana tanganmu?" Zaid bin Thabit mengatakan, "Mana tanganmu wahai sepupu Nabi? Mana tanganmu?" Lalu kemudian tangannya diberikan, lalu kemudian diambil, lalu kemudian dicium tangannya Ibnu Abbas oleh Zaid bin Thabit, dicium. Lalu kemudian Zaid bin Thabit mengatakan, "Demikianlah kami harus memperlakukan keluarganya Nabi, ahlul baitnya Nabi." Subhanallah, podo-podo tawaduk, padahal sama-sama orang punya kedudukan, Pak. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan betapa kita sangat dianjurkan untuk memuliakan para ulama. Nah, dan Ibnu Abbas ini sering rajin menghadiri ilmu, Pak. Bukan cuman sembarangan, Pak. Ulama-ulama besar, tabi'in besar itu kagum kepada Ibnu Abbas, termasuk Masruq bin Al-Ajda'. Masruq bin Al-Ajda' ini salah seorang tabi'in besar, Pak.
Beliau pernah mengatakan begini, kalau aku melihat Ibnu Abbas ini, maka aku berani berkata bahwa dia adalah orang paling ganteng yang ada. Tentu setelah Nabi ya, tentu setelah Nabi. Orang yang paling ganteng di antara manusia yang ada saat itu. Jika dia ngomong, maka sungguh aku perhatikan dia adalah orang paling fasih berbicaranya. Dan kalau seandainya dia berbicara tentang ilmu, maka dia adalah orang yang paling alim di antara orang paling alim yang ada. Ini Ibnu Abbas. Sehingga memiliki keilmuan yang sangat luar biasa. Ini pengakuan dari salah seorang tabi'in besar yang bernama Masruq bin Al-Ajda'. Nah, ketika Ibnu Abbas merasa telah mencapai derajat ilmu, maka dia mulai buka pengajian di rumahnya, Pak. Nah, rumahnya itu seperti universitas sekarang, Pak. Kalau sekarang kita lihat kampus besar di Malang ada contohnya mana, Pak? Contoh kampus besar. Universitas Brawijaya. Isinya profesor-profesor. Matematika ada profesornya, fisika ada profesornya, kimia, semua jurusan ada profesornya, betul lah, Pak? Nah, itu kalau universitas sekarang. Tapi kalau universitasnya Ibnu Abbas, semua profesor tadi itu, semua keilmuan tadi terkumpul pada satu orang, Pak. Terkumpul pada satu orang. Subhanallah, betapa luar biasanya. Di antara yang membuktikan ini, yaitu kisah yang sangat panjang, yang ini diceritakan oleh ahli sejarah, termasuk dalam kitab ini disebutkan. Jadi yang datang ke rumahnya Ibnu Abbas itu sampai berjubel, Pak, rumahnya. Saking pinginnya belajar. Lalu kemudian beliau mengatakan kepada orang yang datang ke rumahnya, ya. Ketika orang mau belajar, beliau ngambil air wudhu, lalu kemudian setelah itu menghadapi semua orang yang mau ngaji kepada beliau. Beliau mengatakan, keluarkan dan katakanlah kepada mereka, barang siapa yang bertanya tentang Al-Quran dan huruf-hurufnya, maka hendaknya dia masuk. Kloter pertama yang mau bertanya urusan Quran dan huruf-hurufnya masuk dulu. Jadi kalau bahasa kita, kalau saya ilustrasikan dengan kampus sekarang, yang mau belajar fisika masuk dulu. Nah, kira-kira begitu. Sampai mereka bertanya apapun yang mereka ingin tanyakan dan mereka mendapatkan jawaban, pulang dalam keadaan puas tentang ilmu fisika. Misalnya begitu. Selesai? Tapi ini ilmu Quran, Pak, ya, tentang ilmu Quran dan huruf-hurufnya, tentang Quran, hurufnya ini, makhrajnya ini, dan seterusnya. Selesai? Tuntas? Nah, sudah selesai. Lalu kemudian setelah itu apa itu? Maka lanjutkan yang berikutnya. Kalau sudah selesai, silakan kalian pergi. Maka siapa yang mau bertanya tentang tafsirnya Quran sekarang? Jadi kalau tadi tentang Quran dan huruf-hurufnya, maka sekarang tentang tafsirnya Quran. Ayo belajar tafsir, belajar tafsir. Mereka bertanya sangat detail, rinci semuanya, dan Ibnu Abbas menjawab dengan sangat gamblang semuanya. Selesai, maka silahkan Anda kembali kepada yang lain, keluarlah kalian, panggil yang mau tanya tentang masalah halal dan haram, tentang urusan halal dan haram, fikih, maka silahkan masuk belajar fikih, Pak. Bayangkan coba, satu orang menguasai disiplin ilmu tafsir, disiplin ilmu Quran, disiplin ilmu fikih, halal dan haram. Selesai sampai di situ belum, Pak? Selesai semuanya, Anda bertanya, yang bertanya tentang fikih sudah semuanya masuk tuntas, mereka bertanya dengan pertanyaan yang mereka inginkan, ngaji sampai puas. Lalu kemudian baiklah, kalau sudah selesai silakan kalian keluar, suruh saudara-saudara kalian yang masih di luar itu yang mau tanya tentang ilmu faraid. Ilmu apa, Pak? Warisan. Nah, datang lagi berbondong-bondong, masuk lagi ke rumahnya. Subhanallah. Selesai itu semuanya, baik, silakan keluar. Maka sekarang adalah bab tentang ilmu bahasa Arab dan syair-syair Arab. Masuk yang ingin belajar tentang ilmu lugha, belajar semuanya, masya Allah. Lalu kemudian selesai sampai di situ, maka sungguh jamaah sekalian, kata salah seorang muridnya, sungguh kalau orang Quraisy, ahlul baitnya Rasul, pingin mau bangga, maka harusnya dia cukup berbangga dengan orang ini. Kalau sama Nabi jelas bangga, Pak. Punya nasab nyambung sama Nabi itu kebanggaan tersendiri. Tapi kalau orang-orang Quraisy pingin membanggakan sukunya, maksudnya pingin asobiyah gitu, maka sungguh pantas kalau dia mau membanggakan Quraisynya gara-gara orang ini. Subhanallah. Saking cerdasnya, saking hebatnya, saking luar biasanya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dan beliau, sahabat mulia Abdullah bin Abbas itu punya kurikulum dalam pengajiannya, Pak. Beliau membagi satu hari dengan satu pembahasan kajian. Jadi ada hari di mana beliau membahas fikih, ada hari beliau membahas tentang tafsir, ada hari beliau membahas tentang maghazi itu tentang sirah. Kemudian juga ada hari beliau membahas tentang bahasa Arab dan syair. Nah ini, jadi dibagi waktunya. Ini salah satu pelajaran penting tentang kurikulum. Jadi kalau ada kajian, memang ada spesifikasi pembahasan pengajian yang memang harus jelas spesifikasinya.
Ada bab yang ngajar sirah, ada bab ngajar tafsir. Supaya apa? Supaya ilmunya itu benar-benar luas. Cuman kalau sekarang satu ustadz hanya satu tema bisanya. Itu pun kadang masih banyak yang mungkin tidak sesempurna dulu. Tapi kalau Ibnu Abbas Pak, semuanya bisa. Orang mau tanya apa saja bisa. Itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini. Dan beliau menjadi penasihat khalifah yang sangat muda dan sangat dimuliakan oleh sahabat Umar. Ketika Umar menjadi khalifah, kalau ada persoalan rumit yang dipanggil Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kamu sini, duduk di samping saya. Kita punya masalah rumit ini. Sampai-sampai orang-orang yang sepuh-sepuh itu Pak, senior-senior itu merasa terganggu. Terganggunya itu begini, lu iki arek cilik kok dadak kontak-kontakon itu loh. Apa kata sahabat Umar? Sudah, dia itu anak kecil tapi akalnya telah sempurna, ilmunya telah sangat dalam gara-gara dia sering bertanya tentang sesuatu yang manfaat. Ini jamaah rahimakumullah. Maka di sini kita dapat pelajaran penting tentang pentingnya kita itu betul-betul mengkaji ilmu. Apakah cara beliau mengisi pengajian cuman kepada tema-tema berat Pak? Enggak Pak. Ini cerdasnya Ibnu Abbas. Beliau itu ada segmentasi dakwah. Oh ini orang yang mau ngaji. Kalau bahasa kita ini mau serius ngaji, baik materinya mungkin agak berat. Oh ini orang awam, masyarakat umum, maka materinya agak ringan. Dan beliau ngasih nasihat tentang masalah untuk orang-orang yang masih awam, masih mau ngaji pertama kali, nggak ngerti tentang bagaimana konsep beribadah yang bagus, maka beliau ajarkan tentang tazkiyatun nafs. Tentang tazkiyatun nafs, salah satunya beliau memberikan nasihat kepada para pelaku dosa. Apa nasihat beliau? Wahai para pendosa, jangan merasa aman dari akibat dosamu. Ketahuilah bahwa akibat sebuah dosa itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Hilangnya rasa malumu kepada malaikat pencatat yang ada di kanan dan kirimu pada saat kamu melakukan dosa tidak lebih ringan daripada dosa itu. Subhanallah ya. Tertawamu pada saat kamu melakukan dosa padahal kamu tidak mengetahui apakah Allah akan memperlakukan kamu dengan baik ataupun tidak gara-gara dosamu itu. Kebahagiaanmu karena berhasil melakukan dosa besar daripada dosa itu sendiri. Jadi kebahagiaanmu karena berhasil melakukan dosa besar lebih besar daripada dosa besar itu sendiri. Lalu kemudian kesedihanmu karena gagal melakukan dosa yang lebih besar daripada dosa itu sendiri. Ketakutanmu terhadap angin yang akan menyingkap penutupmu, maka saat kamu melakukan dosa, tetapi hatimu tidak merasa gentar terhadap penglihatan Allah Ta'ala. Subhanallah. Isinya wasiat-wasiat agar meninggalkan dosa. Jadi Ibnu Abbas bukan termasuk orang yang cuma ngomong, Pak. Beliau ini bukan cuma dai yang ngomong, tapi dai yang ngomong mempraktekkan. Ngomong dan mempraktekkan. Ini jamaah rahimakumullah. Dan itu menunjukkan keilmuan yang sangat dalam. Beliau memiliki wajah yang bersinar, wajah yang bercahaya karena dampak daripada ketaatan yang dia lakukan. Sampai satu ketika Pak, karena saking berpengaruhnya, beliau itu pernah haji dan umroh Pak. Itu yang menjadi jamaahnya itu sangat banyak. Saking cintanya manusia kepada beliau. Saking cintanya manusia kepada beliau. Dan ketika dikubur itu Pak, baru masuk kuburan, ketika nguruk tanah ternyata ada suara Pak. Ada suara yang bunyinya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas, lagi ridho. Maka masuklah ke dalam rombongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Itulah diantaranya jamaah rahimakumullah tentang bagaimana cerdasnya, keilmuannya, kesolihannya daripada sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas. Di sini jamaah rahimakumullah ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama yaitu apa? Pentingnya seseorang itu mengkaji ilmu, belajar ilmu sejak masih kecil. Karena orang kalau lagi masih muda, masih kecil mencari ilmu, insya Allah lebih bisa nangkep daripada ketika sedang sepuh. Karena itu Pak, kalau kita mempunyai keturunan anak, saudara, kerabat semuanya masih kecil senang hadir di majelis taklim, syukuri Pak, pertahankan. Karena tidak gampang kayak gitu. Apalagi di zaman fitnah seperti ini, ujian tentang pendidikan anak sangat dahsyat. Maka syukuri. Itu pertanda baik. Karena kalau orang Ibnu Abbas dulu ketika waktu masih kecil, dia masih muda belajar kepada para sahabat, itu berangkatnya subuh Pak. Sampai-sampai orang-orang teman-teman yang satu level dengan dia itu mengatakan, "Kamu ngapain duduk di majelisnya ulama? Sekarang itu masih banyak sahabat.
Masih sahabat masih banyak yang hidup. Meskipun Rasul sudah meninggal, banyak sahabat hidup. Wahai Ibnu Abbas, gak usah, kita main-main saja. Apa kata Ibnu Abbas? Tidak, saya tetap ngaji. Subhanallah, ternyata betul. Kata para ulama yang lainnya mengatakan ketika Ibnu Abbas sudah menjadi ulama dan sudah membuka pengajian di rumahnya, yang hadir berdemikian banyaknya, dulu teman-temannya yang meremehkan dia ketika berangkat kajian itu ngomong, wah, dulu kita meremehkan orang ini, sekarang kita dipaksa untuk ngaji sama dia. Ini diantara kemuliaan ilmu, Allah angkat derajatnya. Maka kalau kita memiliki keturunan, maka fokus utama kita adalah ilmunya dulu. Masalah dunia pasti akan dapat. Allah tidak akan sia-siakan orang berilmu. Ini yang pertama faedah. Yang kedua, sunnah melakukan tahnik kepada anak-anak. Boleh kita melakukan tahnik dengan tekniknya, yaitu melembutkan kurma. Kalau bisa ada kurma ajwa ya tidak apa-apa. Kalau bukan tidak ada ajwa ya kurma apapun boleh. Kemudian dimasukkan ke mulut bayinya. Sambil didoakan, dimasukkan ke langit-langit mulut bayi. Sedikit saja, tidak usah banyak-banyak karena bayi tidak mungkin bisa mengunyah dengan baik. Pokoknya dilembutkan dulu pakai mulutnya. Terus kemudian dikeluarkan, kemudian ditaruh di langit-langitnya. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang solih, para ulama ilmunya yang sangat luas, yang lesannya tidak ada percampuran dengan kata-kata jorok kotor. Maka beruntunglah siapa yang mendapatkan tahnik dari ulama, mereka pasti akan mendapatkan keturunan yang anak itu biasanya akan jadi anak yang baik. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, diantaranya pula yaitu apa? Faedah daripada kisah ini, diantara kedudukan ilmu hikmah. Maka kalau kita mau minta ilmu, jangan berhenti ilmu saja. Ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat itu apa? Ya hikmah tadi itu, Pak. Salah satu ilmu manfaat adalah ilmu hikmah. Tahu kapan saatnya berbicara dan kapan saatnya harus diam. Jadi tidak serta-merta orang yang diam itu orang bodoh. Enggak, Pak. Kadang menghadapi orang-orang bodoh itu perlu diam, Pak. Soalnya ditanggapi taman dadi. Iya apa enggak, Pak? Contoh misalkan ya, ada orang merotes satu kejadian protes habis-habisan, tapi nggak pakai ilmu, pakai nafsu. Loh kalau kita layani, kita yang capek nanti. Caranya apa? Qalu salama. Sebagaimana anjuran dalam surat Al-Furqan, ciri-ciri ibadur rahman, kalau ketemu dengan orang bodoh yang nggak bisa diajak mikir dengan cerdas, nggak bisa diajak berpikir secara dewasa, ojo dilayani. Cukup ketemu ngucap salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawaban kepada orang jahil itu diam. Karena kalau kita jawab, maka apa? Ya kacau nanti. Makanya kan ada cerita anekdot lucu, Pak. Jadi singa itu pernah didatangi oleh dua hewan, Pak. Yang pertama, seingat saya kambing, yang satunya adalah katak. Tanya, warnanya danau atau warnanya laut, saya lupa. Ini anekdot, Pak ya. Ini tentu nggak mungkin kejadian, tapi ini anekdot supaya kita ambil hikmah. Apa warna daripada langit? Kata si kambing, biru. Kemudian kata si katak, enggak, hijau. Ngotot, biru, hijau. Akhirnya apa? Datang kepada singa. Wahai singa, mana yang benar? Langit itu warnanya biru apa hijau? Kata singa, yang benar itu kata. Kenapa? Langit itu warnanya hijau. Udah selesai. Terus kemudian si kambing ini marah, Pak. Gimana mungkin orang biru? Iya, saya marah sama kamu itu karena kamu itu bodohnya kenemenan. Kenapa? Loh, sudah jelas langit biru kok Anda debat ini kata untuk ngomong langit itu warna hijau. Yang salah itu kamu. Sudah, biarkan dia orang bodoh itu nggak bisa kita paksa untuk jadi yang seperti itu. Kenapa? Dia butuh waktu yang lebih untuk memahami satu kejadian. Nah, ini ilmu hikmah. Kemudian yang berikutnya, di antara faedahnya pula, saya tambahkan sedikit, Pak, faedah yang bisa kita ambil dari kejadian ini, yaitu bahayanya pemikiran khawarij, yaitu orang yang belajar agama tanpa bimbingan dalil yang benar, pemahaman yang benar. Mereka rajin ibadah, rajin luar biasa, ngerti Quran Sunnah, tapi ternyata kelakuannya betul-betul gampang sekali menyesatkan orang, mengkafirkan orang. Ini khawarij. Cirinya yang paling nyata adalah yang seperti itu. Dan kita perlu waspada kepada diri kita dan keluarga kita, jangan sampai terkena pemikiran ini. Karena orang kalau sudah kena ini susah sekali untuk keluar, kecuali Allah kasih hidayah. Kemudian di antara faedahnya pula, jamaah rahimakumullah, pentingnya kita ini semangat untuk mencari ilmu supaya kita bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka dengan semangat yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, kita penting juga menghormati para ulama. Jangan karena kita sudah tahu sedikit ilmu memposisikan diri seperti ulama. Makanya saya sering sampaikan bahwa janganlah kita memposisikan diri seperti ulama hanya karena pernah kenal dengan ulama dan pernah duduk sebentar di majelisnya ulama. Saya ulang ya.
Jangan memposisikan diri seperti ulama. Oh, jadi ulama aku. Kenapa? Karena saya pernah belajar sebentar, kenal dengan ulama, atau pernah duduk di majelisnya sebentar. Jangan. Kenapa? Karena bahaya nanti. Contoh misalkan ada daurah besar, menghadirkan syekh besar gitu kan. Terus kemudian pulang dari situ, saya kemarin duduk di majelisnya Syekh Fulan, misal Syekh Sudes. Dia ngasih muhadharah selama 2 hari. Di mana? Di Masjid An-Nur, misalnya gitu. Mulai moro-moro memposisikan diri seperti ulama ahlul qura. Wah, iki ahli tafsir. Kenapa? Loh aku ingin belajar biasa Sudes. Pirang tahun? 2 dino. Yo gak iso. Wong sing belajar 20 tahun mikir ratene nafsiri ayat kok dadakno awa-awaan ngene gak pantes. Paham kira-kira ya? Maka saya ulang, jangan memposisikan diri seperti ulama hanya karena kita pernah kenal dengan ulama, apalagi cuma selfie dengan ulama, lalu kemudian kita memposisikan diri seperti ulama. Sawai ulama loh, jangan. Sik waduh Pak, waduh. Ini diantaranya. Sehingga kita tahu diri, posisi kita di mana. Kemudian juga jamaah rahimakumullah, di antara faedahnya pula yaitu pentingnya kita belajar seluruh disiplin ilmu yang Allah bukakan untuk kita. Kalau kita dimudahkan belajar tafsir ya belajar tafsir, belajar faraid. Dan memang perlu ya, sekali-kali ada kajian faraid. Saya tidak tahu di kajian sini ada apa tidak. Dulu kayaknya ada kajian tentang faraid, ngitung belajar waris. Kapan-kapan kita perlu membahas ini insya Allah. Atau mungkin yang ahli di sini siapa, suruh membahas tentang ilmu faraid dengan berbagai macam kasusnya supaya ngerti. Karena ilmu ini sudah hampir hilang. Ilmu faraid ini adalah ilmu yang hampir hilang. Hampir hilang. Kita bisa melihat di pengajian-pengajian jarang sekali orang bahas ilmu waris. Iya pendapat? Iya. Makanya perlu sekali-kali bahas satu kitab ilmu waris, terus nulis, ada papan tulisnya, jamaahnya dikasih materi, 1 lembar, 1 hari, 1 lembar untuk belajar ngitung. Nah, contoh kasusnya di keluarganya sendiri, nah itu paling enak sudah. Misalkan mati, engko ya apa ngene-ngene, nah gitu. Itu insya Allah akan lebih aplikatif dan lebih bisa diingat. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini. Allah jadikan kita semuanya istiqomah di atas Islam dan sunnah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.